Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti, NIM 1744-2010-35. Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya di sini akan mempresentasikan hasil survei penelitian saya yang berjudul Analisis Klaster pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jumlah tenaga kesehatan tahun 2019 menggunakan metode Canmis. Langsung saja simak pada video berikut ini. Laporan survei penelitian kali ini terdapat 5 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua tinjauan pustaka, bab yang ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, dan bab kelima kesimpulan. Menginjak bab yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan peranan penting tenaga kesehatan, hingga saat ini pendayagunaan atau penyebaran tenaga kesehatan di Indonesia belum merata seluruh ke wilayah Indonesia, yang menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berbeda. Salah satunya Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang sama, maka dilakukan pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jumlah tenaga kesehatan menggunakan analisis klaster. Metode yang digunakan dalam analisis klaster kali ini yaitu metode Canmis. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengelompokan atau clustering kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jumlah tenaga kesehatan tahun 2019 menggunakan metode Canmis. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui clustering atau pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jumlah tenaga kesehatan tahun 2019 menggunakan metode Canmis. Menginjak bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 1, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan di Indonesia meliputi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, analisis klaster. Menurut Supranto 2004, analisis klaster adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk pengelompokan objek atau kasus menjadi kelompok yang lebih kecil, di mana setiap kelompok berisikan objek atau kasus yang mirip satu sama lain. Ukuran jarak yang digunakan untuk mengukur kemiripan yaitu jarak Euklidian. Selanjutnya, asumsi analisis klaster. Yang pertama, sampel yang representatif. Untuk menghasilkan sampel yang representatif, maka dapat dilakukan dengan uji KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin yang bernilai 0,5 sampai 1. Yang kedua, multikolinearitas. Salah satu cara untuk mengidentifikasi multikolinearitas yaitu dengan menghitung nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Rumus yang digunakan untuk menghitung varian inflation factor atau VIF yaitu 1 dibagi 1 min R square. R square adalah koefisien determinasi setiap variabel. Syarat
terjadinya multikolinearitas adalah nilai VIF lebih besar dari 10. Salah satu cara untuk mengatasi terjadinya multikolinearitas yaitu dengan mengeluarkan variabel yang memiliki kolerasi cukup besar. Selanjutnya, proses analisis klaster. Proses analisis klaster dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengukur jarak antar objek menggunakan jarak Euclidean. Yang kedua, melakukan proses standarisasi data jika diperlukan. Yang ketiga, melakukan pengklasteran yang dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Yang keempat, melakukan interpretasi hasil klaster. Dan yang terakhir, melakukan validasi dan profiling hasil klaster. Selanjutnya, validasi dan profiling hasil klaster. Yang pertama, validasi hasil klaster. Menurut Santoso 2014, validasi klaster dilakukan dengan uji parsial F pada tabel ANOVA. Menurut Sujana 2005, rumus ANOVA yang digunakan untuk uji parsial F yaitu F hitung sama dengan min square klaster dibagi min square error. Hipotesis yang digunakan yaitu yang pertama H0 untuk variabel X1, X2, X3 sampai Xj bukan variabel pembeda dalam pengklasifikasian. H1 untuk variabel X1, X2, X3 sampai Xj variabel pembeda dalam pengklasifikasian. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan yaitu jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Cara menentukan F tabel dengan melihat tabel F, di mana F tabel sama dengan sigma, C min 1, N min C. Untuk C1 sama dengan jumlah klaster yang terbentuk dan N sama dengan jumlah data. Profiling klaster. Untuk membuat profiling semua klaster, digunakan rata-rata setiap klaster pada masing-masing variabel. Selanjutnya, metode Cummins. Menurut Johnson dan Wichert 2001, metode Cummins adalah teknik pengelompokan non-hierarki yang dirancang untuk mengelompokkan objek penelitian menjadi K-klaster. Jumlah K-klaster harus ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Menurut Teknono, metode klaster memiliki kelebihan yaitu mampu mengelompokkan data besar secara cepat. Selanjutnya, langkah-langkah metode Cummins. Yang pertama, tentukan K sebagai jumlah klaster yang dibentuk. Yang kedua, menentukan sentroid atau titik pusat klaster. Penentuan sentroid awal dilakukan secara acak dari objek yang tersedia sebanyak K-klaster. Kemudian menghitung sentroid klaster KI berikutnya dengan rumus CYK sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai P, di mana XK dibagi N. CYK yaitu nilai sentroid dari klaster ke Y pada variabel ke K. XK yaitu nilai data pada variabel ke K. N untuk banyak objek dalam klaster yang terbentuk. Untuk P yaitu banyak variabel yang diukur. Kemudian yang ketiga, hitung jarak setiap objek ke masing-masing sentroid dari masing-masing klaster menggunakan rumus jarak square Euclidean, yaitu DIY sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai P, di mana XIK dikurangi CYK dikuadratkan. DIY untuk jarak square Euclidean antara objek I dengan sentroid klaster ke Y. Untuk P yaitu banyak variabel klaster, dan untuk XIK yaitu data dari objek ke I pada variabel ke K. Selanjutnya yang keempat, yaitu alokasikan masing-masing objek ke dalam sentroid yang paling dekat. Dan yang terakhir, lakukan iterasi dengan mengulangi langkah 2 sampai langkah keempat hingga posisi sentroid baru yang terbentuk bernilai sama. Menginjak bab 3, yaitu metode penelitian.
Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019, yaitu 38 kabupaten atau kota. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 28 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang dihitung menggunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E kuadrat. N kecil untuk ukuran sampel, N besar untuk ukuran populasi, dan E untuk persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, yang bernilai 0,1. Selanjutnya, variabel dan objek penelitian. Variabel penelitian ini adalah tenaga kesehatan pada tahun 2019 pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi dokter untuk X1, perawat untuk X2, bidan untuk X3, farmasi untuk X4, dan ahli gizi untuk X5. Sedangkan objek penelitian ini adalah 28 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Selanjutnya, metode sampling dan metode pengumpulan data. Untuk metode sampling, yaitu sampel acak sederhana, karena sampel yang diambil pada tiap objek penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website BPS Jawa Timur, yaitu www.jatim.bps.go.id dengan buku yang berjudul Provinsi Jawa Timur dalam angka 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang meliputi jurnal, skripsi, dan buku online. Menginjak pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, data jumlah tenaga kesehatan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya, asumsi analisis klaster. Yang pertama, sampel yang representatif. Berdasarkan tabel di atas, nilai KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin yang diperoleh yaitu 0,733. Karena berdasarkan syarat keputusan, nilai KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin yaitu lebih besar dari 0,5 dan kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa data jumlah tenaga kesehatan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 menghasilkan sampel yang representatif. Yang kedua, multikolinearitas. Berdasarkan tabel multikolinearitas di atas, diperoleh nilai VIF kurang dari 10. Karena syarat terjadinya multikolinearitas yaitu VIF lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data jumlah tenaga kesehatan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, analisis klaster menggunakan K-. Yang pertama, menentukan K-klaster. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 klaster, yaitu pelayanan kesehatan yang tinggi, pelayanan kesehatan yang sedang, pelayanan kesehatan yang rendah. Yang kedua, yaitu menentukan sentroid atau titik pusat klaster awal, yang dapat dilihat dalam PPT berikut. Kemudian, menghitung jarak setiap objek ke masing-masing sentroid menggunakan rumus berikut.
sehingga diperoleh data seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, mengalokasikan masing-masing objek ke dalam sentroid yang paling dekat, sehingga diperoleh klaster 1 terdiri dari 10 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Pacitan, Blitar, Malang, Situbondo, Probolinggo, Jombang, Magetan, Ngawi, Tuban, dan Kota Kediri. Untuk klaster 2 terdiri dari 10 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Ponorogo, Tulungagung, Banyuwangi, Bondowoso, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Dan klaster yang ketiga yaitu 8 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Trenggalek, Kediri, Lumajang, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Kota Malang. Selanjutnya, lakukan iterasi dengan mengulangi langkah-langkah metode Cummins yang kedua sampai yang keempat, hingga posisi sentroid baru yang terbentuk nilainya sama. Pada penelitian ini dilakukan sampai pada iterasi ketiga, sehingga diperoleh sentroid, yaitu bisa dilihat di dalam slide PPT berikut. Dan untuk jarak terdekat ke sentroid yaitu bisa dilihat dalam tabel berikut. Sehingga diperoleh klaster yang pertama terdiri dari 11 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Pacitan, Blitar, Malang, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Jombang, Magetan, Ngawi, Tuban, dan Kota Kediri. Untuk klaster kedua terdiri dari 9 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Ponorogo, Tulungagung, Bondowoso, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Untuk klaster ketiga terdiri dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Trenggalek, Kediri, Lumajang, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Kota Malang. Selanjutnya, validasi hasil klaster. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 bukan variabel pembeda dalam pengklasifikasian. Dan H1 untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 variabel pembeda dalam pengklasifikasian. Validasi hasil klaster dilakukan dengan uji parsial F sehingga diperoleh hasil manual yaitu berikut ini. Untuk hasil SPSS menghasilkan hasil yang sama seperti hasil manual yang bisa dilihat di bagian F. Kemudian mencari nilai F tabel dengan melihat tabel F sehingga diperoleh F tabel yaitu 3,39. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan F hitung lebih besar dari sama dengan F tabel, maka H1 diterima, yang artinya dokter untuk X1, perawat untuk X2, bidan untuk X3, farmasi untuk X4, ahli gizi untuk X5 merupakan variabel pembeda dalam pengklasifikasian. Kemudian yang terakhir, profiling hasil klaster. Untuk membuat profil semua klaster digunakan rata-rata masing-masing klaster pada setiap variabel, sehingga diperoleh seperti dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh profiling hasil klaster kabupaten atau kota di Jawa Timur berdasarkan jumlah tenaga kesehatan, yaitu klaster yang pertama memiliki pelayanan kesehatan yang sedang, untuk klaster kedua memiliki pelayanan kesehatan yang rendah, dan untuk klaster yang ketiga memiliki pelayanan kesehatan yang tinggi. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis klaster pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur,
berdasarkan jumlah tenaga kesehatan tahun 2019 menggunakan metode Cummins, dapat disimpulkan bahwa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur terbentuk 3 klaster, yaitu klaster yang pertama memiliki pelayanan kesehatan yang sedang, klaster yang kedua memiliki pelayanan kesehatan yang kurang, dan klaster yang ketiga memiliki pelayanan kesehatan yang tinggi. Klaster yang pertama terdiri dari 11 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Klaster yang kedua terdiri dari 9 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Dan klaster yang ketiga terdiri dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Sekian video presentasi laporan survei penelitian dari saya. Apabila ada